Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan di sini pintu amalan dibuka lebar dan pintu neraka ditutup dengan rapat serapat-rapatnya. Ya, kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan hadis. Ada satu hadis yang mengatakan, telah aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Kamu tidak akan pernah tersesat selamanya, selama berpegang teguh kepada dua, yaitu kitabullah atau Al-Quran dan sunnatullah, yaitu sunnah. Nah, maksud dari perkataan hadis riwayat Imam Malik tadi, maksudnya adalah apabila kita berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis, insya Allah kita akan selamat. Karena yang membuat kita yaitu adalah Allah, dan yang membuat alam semesta adalah Allah. Makanya kita logikakan seperti ini. Orang yang membuat motor pasti akan membuat petunjuknya. Sama halnya seperti Allah membuat manusia dan jagat raya di muka bumi ini, pasti ada tuntutannya, ada tuntunannya supaya hidupnya sehat, selamat sampai ke akhirat. Sama halnya seperti orang membuat motor tadi. Orang membuat motor tadi pasti ada buat petunjuknya. Petunjuknya apa? Ya, ketika kalian membeli motor, dipastikan ada petunjuknya. Petunjuk cara pemakaiannya, cara menggunakannya, aturan servisnya, dan lain sebagainya. Sama seperti dalam Al-Quran. Al-Qurannya itu hampir seluruhnya membahas tentang apa itu bumi, apa itu semalam semesta, tata caranya menggunakannya seperti apa, hukum-hukum dalam manusia itu seperti apa. Ada hukum tentang pernikahan, ada hukum tentang warisan, ada hukum tentang yang lain sebagainya. Dengan tujuannya apa? Dengan tujuan sesuai dengan hikmat yang ada. Bahwasanya yang namanya manusia itu adalah makhluk yang seperti apa. Allah tahu semuanya. Dimana apabila kita mencuri, tangan dipotong. Apabila nanti ahli waris ternyata lebih banyakkan seorang laki-laki dari perempuan. Karena apa? Ada tuntunannya. Karena Allah menciptakan manusia tahu kekurangan manusia itu apa, kelebihan manusia itu apa. Makanya Allah menciptakan Al-Quran sebagai tuntunan dari manusia. Terus apabila di Al-Quran tersebut tidak ada, kita mencari apa? Mencari dari kebiasaan Rasulullah, yaitu adalah Al-Hadis. Al-Hadis adalah di sini adalah kumpulan-kumpulan di mana di situ menerangkan keseharian dari Nabi Muhammad. Ya. Pertama, kita harus mengikuti Al-Quran. Yang kedua, kita harus mengikuti hadis. Nah, misalkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis di sini tidak ada tuntunannya, kita tidak menemukan suatu masalah, tapi di Al-Quran dan Al-Hadis tidak ada, kita bermusyawarah terhadap ulama. Namanya ijtima ulama. Ya, makanya kita selaku umat muslim harus berpegang teguh dari dua hal tadi. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis. Di mana Al-Quran di sini hampir 60% itu membahas tentang sejarah. Maksudnya apa? Sejarah-sejarah tentang Nabi. Kita ambil contoh Nabi Lut. Nah, kaum Nabi Lut adalah kaum menyukai sesama jenis, di mana laki-laki mencintai laki-laki, perempuan mencintai perempuan. Apa? Ternyata ini tidak boleh, karena hakikatnya seorang laki-laki pasti dengan berpasangan dengan perempuan. Nah, ini dikisahkan di Nabi Lut menceritakan ada LGBT. Nah, di sini dilaknat oleh Allah. Ya. Jadi dalam Al-Quran itu membahas secara gamblang
tuntunannya secara detail. Jadi jangan sampai kita jauh dari Al-Quran, karena menurut dari hadis Imam Malik, kita harus mengikuti kitabullah, yaitu dalam Al-Quran dan sunnah Rasul. Ya, tujuannya supaya kita sehat selalu, sampai sehat dalam artian sehat jasmani, sehat rohani, bahkan sampai ke nanti kita ke janahnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Saya, apabila ada perkataan yang tidak baik, itu murni dari Bapak, dan apabila ada perkataan yang benar, itu datangnya dari Allah. Ya, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.